Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Rahasia Wanita. Nah, di video kali ini aku mau lanjutin pembahasan tentang kuretasi. Jadi pada video sebelumnya aku bikin video kan tentang eh, pengobatan aku. Jadi aku nggak jadi kuretasi hanya dengan obat saja, dan itu alhamdulillah memang berhasil. Bukannya tidak berhasil, tapi memang berhasil pada awalnya. Tapi setelah aku berhenti konsumsi obat tersebut, 2 hari setelahnya itu darah aku mengalir lagi deras, dan juga malah perut aku tuh sakit, padahal sebelum-sebelumnya itu aku nggak pernah merasakan yang namanya haid dengan kram di perut. Nah, setelah aku merasakan kram di perut yang sangat sakit itu, hari kedua aku kram perut itu aku datang ke klinik atau ke puskesmas. Kalau aku datangnya ke puskesmas. Nah, di sana aku diperiksa, terus dikasih saran. Jadi ini nanti paling dikasih obat. Nah, terus aku bilang kan kemarin udah obat, bisa nggak kalau aku langsung dirujuk ke rumah sakit sebelumnya yang aku pernah ke sana. Tapi kalau di sana tuh aku pinginnya langsung dikuret aja kalau emang itu yang terbaik. Tapi kenapa hanya dikasih obat, obat dan obat? Takutnya kan aku maksudnya ada efek sampingnya kalau aku harus konsumsi obat terus menerus. Nah, jadi dokternya itu bilang ke aku, ini nggak perlu pakai surat rujuk lagi. Kalau emang kamu mau kontrol silahkan saja, meskipun belum tanggalnya. Jika ada keluhan itu boleh dan pasti diterima. Jadi nggak perlu kamu minta rujukan lagi ke puskesmas, tapi kamu langsung datang aja ke rumah sakit tersebut. Nah, hari berikutnya datanglah aku ke rumah sakit tersebut untuk kontrol, dan aku nggak bawa surat apa-apa ya teman-teman. Jadi aku tinggal ke sana bawa surat apa yang sebelumnya yang pernah dikasih ke dok untuk dibawa saat kontrol. Nah, itu yang diperlukan, dan aku kasih ke adminnya. Nah, di sana juga nggak ada kendala apa-apa sih, maksudnya adminnya juga nggak tanya, loh ini harusnya tanggal segini kontrolnya tapi kenapa tanggal segini. Itu enggak, cuman aku yang langsung bilang, Pak saya mau kontrol tapi belum tanggalnya. Terus langsung diketik, oh ya karena ada keluhan ya, iya. Terus udah masuk ke sana. Nah, di sana ternyata karena tanggalnya itu beda dengan dokter sebelumnya, maksudnya prakteknya dengan dokter sebelumnya itu kan tanggalnya beda. Jadi harusnya tanggal 1 ketemu sama dokter si A. Nah, aku tak datangnya tanggal 28 dan ketemunya sama si dokter B. Nah, itu nggak bisa dong harusnya kayak gitu. Nah, harusnya tetap satu dokter. Jadinya aku di sana diperiksa lagi, di USG lagi, dikasih obat lagi dengan resep yang sama, cuman ditambah dengan vitamin. Yang kemarin kan ada obat hormonalnya ya. Nah, sekarang diganti bukan obat hormonal tapi diganti dengan vitamin supaya lebih teratur aja katanya. Setelah 3 hari aku minum obat dari dokter tersebut, dari dokter B, itu ternyata nggak ada perubahan. Perut aku masih sakit, tiap malam juga masih sakit, eh, dan ya cuman menurun sedikit. Jadi aku minum obat malamnya atau siangnya. Nah, itu setelahnya atau 1 hari setelahnya atau 2 hari setelahnya itu memang nggak ada efek. Jadi aku hari keempat setelah aku dapat resep dari dokter tersebut, aku kembali lagi. Nah, di rumah sakit tersebut itu dipermasalahkan karena aku harusnya datang tanggal 11 apa tanggal 13 gitu. Nah, di situ aku datangnya tanggal 1 Agustus. Nah, di situ aku datang itu karena kalau emang aku nggak bisa kontrol di tanggal itu, aku minta kontrol dari rujukan yang kemarin, dari rujukan yang sebelumnya. Kan harusnya aku kontrol tanggal 1. Terus aku bilang aku pengennya ketemu sama dokter si A karena sebelumnya aku kesini dan diperiksa oleh dokter si A, tapi kemarin karena ada keluhan jadi aku disarankan sama dokter yang B, dan itu malah periksa ulang bukan tindak lanjut
dari kontrol aku, yang seharusnya kan kalau yang namanya kontrol itu kan ditindak lanjut ya. Nah sedangkan aku itu nggak ditindak lanjut, jadi aku minta sama adminnya, aku pengennya ketemu sama dokter si A bukan yang si B. Jadi sekarang saya mau kontrol sama dokter A itu bisa apa enggak. Nah kata adminnya itu ternyata nggak bisa, tapi kalau aku udah nggak tahan, maksudnya sekarang hari-hari itu aku masih sakit dan masih pendarahan, aku boleh langsung ke IGD aja, nanti di sana langsung ditanganin dan langsung bisa ketemu sama dokter kandungan. Nah karena aku itu masih perutnya sakit dan masih pendarahan juga, akhirnya ya udahlah aku ke IGD aja langsung, kan katanya kalau ke IGD kan langsung bisa ditangani. Nah akhirnya aku di sana diperiksa, ditanya tadi sudah ke poli kandungan atau belum ya. Terus aku jawab dong udah, maksudnya ya sebelumnya udah, tapi kan aku mintanya kuret. Yang bukan minta sih, maksudnya kalau saran dari rumah sakit lain itu kan aku harusnya dikuret, tapi kenapa aku kesini nggak dikuret-kuret gitu loh. Maksudnya kenapa harus ditunda-tunda dan kenapa harus obat dan obat lagi, karena obatnya udah nggak manjur, jadi aku mintanya dikuret. Nah terus diperiksa sama suster-susternya itu, perawatnya diperiksa, terus dicek data-data aku, dan akhirnya hari itu juga aku diinfus. Setelah semua data tercatat dan apa ya, dokter mengiyakan untuk ya udah besok kuret, nah gitu akhirnya aku dibawa ke ruang bangsal. Nah di situ aku disuruh puasa malamnya, nggak boleh makan. Nah kalau pagi ya, kalau siangnya sampai sore aku masih boleh makan, tapi kalau malam aku udah nggak boleh makan karena udah diinfus juga dan harus puasa. Nah aku operasinya itu 1 hari setelah aku datang ke IGD. Jadi aku kan datang ke rumah sakit hari itu dan langsung ke IGD, dan kemudian hari selanjutnya itu aku langsung dikuret. Nah itu pada pukul sekitar jam 8, setengah 9-an lah. Nah sekitar jam segitu, terus aku keluar itu jam 9 lebih kalau nggak salah, kalau nggak setengah 10. Jadi kalau kata ibu aku itu aku berada di ruang operasi kurang lebih 40 menit, dan aku bangun pun itu udah nggak kerasa apa-apa ya teman-teman, dan bius pakai bius total. Setelah kuretasi berjalan dengan lancar, aku disarankan sama dokter untuk istirahat sebentar, menghilangkan efek dari biusnya, karena aku bangun dan sampai di bangsal pun biusnya itu belum hilang teman-teman. Jadi aku masih oleng gitu, belum bisa bangun, belum bisa ngomong juga. Dan setelah aku bangun itu aku ditensi lagi, dan ternyata darah aku itu tinggi ya, karena mungkin takut ya. Dan setelah apa ya, setelah dikuretasi itu sorenya aku dikasih antibiotik yang langsung disuntikin lewat infus, dan itu sakitnya minta ampun ya ampun, itu sakit banget sampai aku, nah itu yang mungkin bikin aku tuh panik, jadi darahnya tuh naik jadi tinggi gitu sampai 151/92 kalau nggak salah. Nah itu udah tinggi banget kan, makanya aku bilang pusing, dan harusnya sore itu kan aku pulang. Jadi karena darah aku masih tinggi dan aku masih pusing, masih mual juga karena efek dari biusnya itu aku tidak disarankan untuk pulang hari itu. Padahal sebelumnya aku bisa pulang hari itu, tapi kondisi aku yang tidak memungkinkan, akhirnya dokter menyarankan untuk pulang di esok harinya. Jadi gitu teman-teman, kenapa pada akhirnya aku harus kuretasi. Bukannya aku bohong tentang obatnya yang gak manjur, tapi karena emang ternyata ada kesalahan di perut aku minum obat ini, dan ya nggak tahu, karena minum obat ini jadi hormon aku naik, dan normalnya kan nah itu karena aku memang sebelumnya nggak pernah sakit, dan baru 1 kali itu sakit dan rasanya sakit banget. Padahal teman-teman aku juga itu kamu baru 1 kali ngerasain sakit, aku udah setiap menstruasi itu pasti sakit. Nah jadi itu normal kali ya bagi wanita yang menstruasinya lancar, dan itu darahnya juga segar, jadi emang
itu normal-normal aja sih menurut aku. Dan untuk kalian yang memang disaranin kuret sama dokter atau memang mengalami penebalan dinding rahim atau menstruasi berkepanjangan, nah nanti kalian bisa ikut mengkonsumsi obat seperti aku. Siapa tahu kalian nggak perlu kuretasi langsung sembuh, selamanya normal gitu loh. Kalau aku kan ternyata masih uh, terus menerus tidak normal gitu ya menstruasi. Oh iya, nanti aku mau bikin video tentang obat-obatan apa aja yang aku konsumsi, dan aku bisa share ke kalian, dan juga kalian juga bisa ikut konsumsi tanpa harus ke dokter ataupun ke puskesmas. Nah, kalian ikutin aja kalau gejala-gejala kalian sama dengan aku ya, maksudnya menstruasi nggak teratur, penambalan dinding rahim, dan disarankan untuk kuret. Nah, itu bisa konsumsi obat kayak aku. Jadi kalau kalian itu berhasil berhenti atau menstruasi kalian jadi normal, kalian nggak perlu ke dokter lagi gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari informasi tentang kuretasi ataupun penebalan dinding rahim. Semoga kalian suka video ini, dan jangan lupa share, subscribe channel aku ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.